بارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin hadirat jamaah majelis Darus Salihin yang saya hormati, yang saya banggakan, yang insyaallah mudah-mudahan semuanya diberkahi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kita hormati para alim ulama, para asyatidah, wabil khusus orang tua kita, penasehat daripada Majlis Ta'lim Darus Salihin, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustaz Hasan Jumar beserta Ibunda Yoyo dan semuanya keluarga besar daripada Al-Maghfurillah almarhum Umi Ajah Yum. Yang saya hormati jamaah Majlis Ta'lim Darul Muhibbin Gunung Sari, yang saya hormati pula jamaah Majlis Ta'lim An-Nur Syahada Sanggar Brabeh Tanah Abang. Segala puji hanya milik Allah dan untuk Allah. Salawat beserta salam tercurah kepada mahabbah kita junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang istiqamah mengikuti perjalanan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali taklim bulanan, yang mana malam hari ini kita kumpul kembali, yang gak nyangka juga ya. Tadinya saya kira-kira gak bisa hadir, ternyata alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya bisa hadir kembali, bisa hadir di majelis Darus Salihin ini di jadwal sebulan sekali ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini menjadikan berkah buat kita, buat kampung kita, buat keluarga kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum tadi kita udah baca daripada pembacaan tawasul, diawali dengan tawasul, dilanjutkan dengan pembacaan tahlil tahmid karena ada permintaan izin khaul daripada almarhum Bapak Wahidin bin Wana. Juga sekaligus kita lanjutkan pembacaan daripada Ratib Al-Haddad dan pembacaan daripada Maulid Adia Ulama. Ya, jadi kita taliknya belakangan dulu sedikit, enggak banyak ya. Kalau kita melihat fenomena sekarang ini, udah barang tentu golongan wajah-wajah kayak kita orang ini wajah-wajah yang ibadahnya sedikit. Betul enggak? Sedikit ibadahnya. Sholatnya kadang-kadang kalau lagi iyang sholat. Kalau enggak iyang, kadang-kadang enggak sholat. Boro-boro digodok ya. Ini golongan kita deh. Puasanya Senin Kemis. Kadang puasa Ramadan aja bisa ngitung ya. Banyak alasan apalagi puasa Senin Kemis. Apalagi puasa kemarin apa? Muharram, apalagi puasa yang kemarin lagi tuh Dzulhijjah. Ya. Ya kayaknya golongan kita muka-muka yang orang yang ya kurang mau ngelapar-lapar diri ya. Terus dia mulai tiap malam bukan malah bangun telat malam, malah kebanyakan ngapain tuh? Nongkrong di kafe, mainnya HP, ya. Macam-macam deh, ya. Yang itu yang nggak ada manfaatnya ya, mubah. Terus juga di bidang sedekah kita jarang, kadang kalau nggak ngasih duit Jumatan aja kadang kita pilih-pilih ujung-ujungnya 2.000 ya. Goceng juga yang udah lecek, apa nih yang udah nggak laku, gocengan lama. Ya, udah agak sobek dikit. Ya jujur aja, ya. Boro-boro kita mau mikirin haji, umroh saja
nggak nyampe duitnya ya, boro-boro duitnya, niatnya nggak ada. Ya. Nah, tapi ada solusi kata ulama, ada 4 hal yang menyebabkan seseorang itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun amalnya sedikit. Ya, tapi ini solusinya bukan berarti udahlah nggak usah sholat lagi lah, udahlah nggak usah sedekah lagi lah, udahlah nggak usah berangkat umroh lagi lah, udahlah nggak usah ngaji lagi, bukan begitu ya. Ini cuman hanya solusi, tetap kita di atas perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, jangan ditinggalin walaupun bolong-bolong ya. Walaupun bagaimana jangan ditinggal. Ada 4. Yang pertama yang menjadikan penyebab seorang itu diangkat derajatnya walaupun amalnya enggak banyak sedikit. Ya, yang pertama adalah at-tawadhu. Orang yang tawadhu, tawadhu, rendah diri, rendah hati. Dulu pernah terjadi di zaman Sri Sultan Hamengkubuwono antara 9 atau 8 itu di zaman tahun 40-an. 40-50 lah ya. Nah, ceritanya beliau itu ada seorang nenek-nenek, mbah-mbah, mbok-mbok ya. Kalau kata orang Jawa mbah atau mbok ya, nenek-nenek. Mbah aja deh ya. Mbah Putri. Ini dia mau ke pasar. Ini orang sengke atau sengke, nggak ngerti. Rumahnya di daerah Bantul, nggak ngerti. Yang namanya dulu kan angkutan, nggak kayak kita sekarang ya. Ada warnanya, ada apalagi angkutan Bogor, ya. Dan sekitarnya itu ada sound systemnya enak, ada warnanya hijau, warnanya merah, warnanya apa macam-macam ya. Jatilingko warnanya apa tuh? Abu-abu ya. Nah, dulu angkot warnanya nggak sembarangan, bahkan mobilnya sembarangan. Ceritanya dia sudah mulai agak kesiangan. Kebetulan ada mobil yang mau arah jurusan ke Jogja. Dari Bantul ke Jogja kan lumayan tuh ya. Antara, ada yang pernah ke Bantul belum? Antara, kalau mobilnya cepat antara 45 sampai 1 jam. Dia berhenti untuk mobil. Berhenti. Bahasa Indonesia, berhenti. Begitu berhenti, dia omelin tuh supir. Dia omelin, kemana aja? Saya udah kesiangan nih. Ini masih kosong juga. Dia nggak tahu yang bawa mobil ini adalah Sri Sultan Hamengkubuwono. Ya, kalau bahasa orang Jogja bilang sinuhun. Ini saking tawadhu'nya dia, karena beliau ini adalah seorang raja yang tawadhu', saking tawadhu'nya ya. Itu diomelin tuh. Yang ngomelin orang tua, diam aja dia. Turun. Ayo, angkutin. Bawain ini barang-barang saya ke mobil. Dibuka bagasinya. Ditaruh di mobil. Mobilnya diangkut, dibantuin sama sinuhun, sama Sri Sultan Hamengkubuwono antara 9 dan 8 lah ya, karena itu waktu itu tahun antara 40 sampai 50, karena Sri Sultan Hamengkubuwono 10 itu di antara tahun 60 sampai sekarang 11 nih ya, sinuhun. Mobilnya mobil, kalau orang sekarang orang yang mobil keren lah ya, Holden, kalau dulu namanya Holden, mobil kayak Oplet, mobil kayu. Cuman yang punya mobil orang-orang khusus. Udah cepat jalan, saya kesiangan. Ini orang polos. Dan ini raja nggak mau ngakuin dirinya dah. Dia tawadhu'nya dia. Saking tawadhu'nya nggak mau ya, bahwa dia itu seorang raja. Akhirnya dibawa sampai ke pasar. Di pasar cepat. Ayo. Saya cepat. Ayo, aku tukang lagi. Ini tukang beca yang tahu mobil ini mobil bukan orang sembarangan. Polisi ngeliatin. Ini nenek-nenek berani juga nih. Ngomelin sinuhun, ngomelin raja. Suruh rajanya turun. Turun. Dia diturunin barang-barangnya. Polisi tukang beca yang udah tahu sinuhun, dia nggak berani deket karena nggak sembarangan orang nemuin raja ini ya. Deket tuh.
Begitu deket, mau deket udah dia melihatin aja. Udah. Selesai, mau dibayar. Mau dikasih uang. Oh, sudah mbak, nggak usah bayar saya. Malah domelin, sampean sombong amat sih, sampean supir, wah, macam-macam domelin. Udah mbak, kok sampean saja udah pegang duit saya, duit sampean mbak. Udah, mbak siapa lu sombong? Udah ditinggal sama dia, mbak ya, saya mau buru-buru, udah tinggal sama dia, pulang. Parahnya tukang beca, mbak, sampean ngomongin sampean udah wani-waninya, sudah berani-beraninya nyuruh, ya nurunin apa, naikin mobil, sampai dia ini nurunin barang, sampean datang lagi polisi, iya mbak, sampean hebat juga itu siapa? Tapi sampean tahu ada nomor platnya khusus. Udah dulu tuh, dari dulu udah ada plat kayak kalau orang sekarang tuh kayak RI 1 loh ya, platnya khusus. Dan dia jalan udah enggak, saking tawadhu'nya dia, nggak mau dirinya bahwa dia itu seorang raja. Terus apa? Dia, sampean tahu itu siapa? Udah tahu siapa. Pokoknya saya udah kesiangan, dia nggak ada angkot, sudah saya tuh. Itu bukan mobil angkot mbak. Begitu dengar itu mobilnya si Nuhun, kaget dia, gemeter. Pantesan dikasih duitnya nggak mau. Akhirnya tuh mbak dibilang si Nuhun karena raja loh. Orang takut saat itu dengan raja. Ibaratnya kalau ibarat sekarang ente nyuruh Jokowi lah ya, pingsan dia, pingsan. Wah jadi pingsan yang nyusah, jadi nggak jualan di pingsan. Kagetnya gitu. Saya udah sempat yang ngasih bahasa kasar dan sebagainya. Jadi tawadhu itu penting. Ini akan mengangkat derajat amalan kita, walaupun amalan kita ini nggak banyak, apalagi amalan kitanya juga banyak. Sebagaimana terjadi juga pernah terjadi di zaman baginda Rasulullah SAW. Karena sumber kebaikan adalah Rasulullah SAW. Yang pernah terjadi nenek-nenek ya, waktu Rasulullah baru awal pindah ke Madinah, nenek-nenek lagi bawa karung di tengah padang pasir, diparanin sama Rasulullah. Kata Rasulullah, "Nek, boleh nggak saya bawain yang satu, dua yang karung saja, yang ini nih yang teng-tengan nenek bawa." Ya boleh aja, beneran saya lagi keberatan dibawain yang karung. Sepanjang jalan, ini nenek-nenek ngomongnya, ngocehnya macam-macam. Sampai tahu nggak, di Madinah sekarang ada orang baru, namanya Muhammad. Dia bawa ajaran baru, ajaran kita nenek moyang kita yang mau disingkir-singkirin. Orangnya begini, tukang sihir dan sebagainya. Dia Rasulullah terus diangkat, dibawa sampai depan rumah, ditaruh dengan lembutnya Rasulullah naruh tangan. Orang udah ketemu Rasulullah itu bagaimana? Orang ketemu Rasulullah itu orang yang paling beruntung. Kalau kata orang Jawa bilang bagja. Kita juga nih jadi umat Rasulullah, umat yang beruntung. Kita ini orang yang beruntung. Beruntung jadi siapa? Jadi umatnya Rasul. Kita bangga, harus bangga. Kita ini orang yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan apa tuh? Cik. Dengan kita menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita jadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ditaruh. Nah, kamu dari tadi saya ceritain tentang Muhammad nggak ada apa jawabannya, diam aja. Dan saya lupa lagi. Sebenarnya kamu tuh namanya siapa? Kata baginda Rasul, aku ini tadinya nggak mengaku. Saya ini orang yang sampean, orang yang simbah nih, yang sampean ceritain sepanjang jalan. Ya Allah, nggak nyangka dia. Astagfirullahaladzim. Akhirnya mulai saat itu, detik itu dia dituntun oleh baginda Rasul masuk dalam agama Islam. Akhirnya masuk Islam, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak disangka, ternyata apa sangkaan dari cerita-cerita fitnah hoak dari orang-orang, ternyata nggak begitu akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Tawadhu penting tawadhu ya. Walaupun kita udah beberapa pangkat, apalagi kita di depan orang tua kita, buangin tuh jabatan kita, buangin tuh kedudukan kita di depan orang tua kita, bahwa kita ini nggak punya apa-apa di depan guru kita, udah diem aja deh.
Ya, kayak di depan apa? Di depan apa namanya? Budak di depan tuan. Seperti itu, ya. Yang kedua, orang yang mendapatkan derajat, diangkat derajatnya walaupun amalan sedikit. Yang kedua adalah al-hilm. Apa al-hilm? Orang yang bijaksana. Menghadapi segala permasalahan itu selalu bijaksana. Nggak main hakim sendiri, nggak main menang sendiri. Ya sudah, namanya orang bijaksana ya. Namanya orang bijaksana ya. Bijaksana itu artinya dia selalu memutuskan sesuatu, ya nggak mau kemauan sendiri. Bagaimana nih permusyawarahan? Bagaimana nih ya? Bijaksana. Ya. Juga pernah dicontohkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Rasulullah sampai dicaci maki, sampai diomelin, sampai gunung-gunung juga, ya. Gunung ini angkat bicara untuk bagaimana kalau kota Taif, negeri Taif ini dihancuri. Enggak, Rasulullah bijaksana. Kata Rasulullah, mungkin ya kan orangnya udah pada melunjak semua, mangko ya Rasulullah udah nggak beriman, nggak mau nurus, mangko biarin aja. Aku berharap mungkin nanti anaknya, atau cucunya, atau buyutnya, dia akan mengikuti, dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti ajaran yang dibawa oleh aku, yang bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah as-saqwah. Ya, orang yang as-saqwah itu artinya ya, seorang yang menyebabkan dia diangkat derajat walaupun amalnya nggak banyak. As-saqwah. Saqwah itu adalah luas hatinya. Ya, orang punya rezeki, kalau yang namanya orang baik, milih-milih ya, kawannya, atau mungkin gurunya, atau mungkin saudaranya, namanya as-saqwah. Itu dia luas hatinya, nggak peduli dia, walaupun bukan saudaranya, dia tetap berbagi. Dulu pernah terjadi, ya belum lama juga. Di Mekah itu ada orang, ya biasa-biasa aja sih orangnya mah. Alim kagak, ahli ibadah enggak. Ya. Tapi ada seorang ulama dari Maroko ngimpiin dia. Tahu ngimpiin? Ngimpiin berarti dia ngimpi ketemu baginda Rasulullah SAW. Di dalam mimpinya ulama Maroko ini, dari orang ketemu Rasulullah sudah, Masya Allah ya. Kata Rasulullah, nanti kamu kan mau berangkat umroh. Ya, kamu datengin tuh, alamatnya dikasih sama Rasulullah. Alamatnya, nama lengkapnya sama Rasulullah dikasih. Datengin. Dia ajak umroh tuh orang. Singkat cerita berangkat dia dari Maroko ke Mekah. Ya, Al-Mukarramah. Sampai di Mekah, ini orang, dia bertanya sama ulama-ulama Mekah, karena dia punya jaringan di Mekah, ulama. Punya jaringan di Mekah dia. Ditanya, antum ya Syekh kenal nggak yang namanya ini? Kenal sih, nggak kenal nama ini. Cuma aneh ini tahu kampung ini, alamat ini aneh tahu. Taruhlah contohnya Karanganyar, Jalan C Karanganyar, ya lengkap alamatnya semua. Maka kenapa ya? Aneh sebelum berangkat kemari, aneh mimpi ketemu Rasulullah, aneh sudah bawa, disuruh datengin orang ini dan disuruh ajak umrohnya orang. Singkat cerita dicari tuh, ya, dicari sama ulama, sampai ke tempatnya, sampai di kampungnya ketemu. Ini orang biasa-biasa aja, maka lepisnya bawa probek, bajunya biasa-biasa aja, kaosan biasa. Waalaikumsalam. Halo. Halo. Ya, biasa-biasa aja itu orang. Enggak. Antum dapat salam dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Wah, kaget dia. Ah, salah alamat kali, bukan saya. Enggak, antum. Itu namanya kan Fulan bin Fulan. Iya benar. Enggak gini. Ana bingung. Ana juga bingung. Ana datang ke antum takut salah alamat. Tapi beneran nama saya itu, nama ana itu. Ana punya amalan apa sampai Rasulullah? Baginda Rasul apa tuh? Kalau bahasa kita ini tercuri hatinya. Tercuri hatinya. Melalui beliau aku bermimpi dengan ketemu beliau dan engkau tercuri hatinya ya. Punya amalan apa? Enggak, aneh ibadah aneh bolong-bolong, cuman aneh ini punya tanggungan. Aneh di samping aneh ini ada anak yatim, seorang janda, anak yatim, anaknya banyak. Aneh ini kuli pasar, kerja di pasar kuli, jadi kuli, mau kuli. Kalau panggul, berarti kan kuli kerjaannya kasar ya. Setiap dapat gajian, aneh bagi dua, aneh belah dua. Sebelah buat keluarga aneh, buat anak istri saya. Sebelah lagi buat dia. Tiap gajian. Tanpa apa ya? Tanpa ada paksaan, tanpa ada niat macam-macam ya. Namanya syahwah hatinya. Udah gitu, ya udah. Gini aja, antum sekarang mandi yang rapi, bersih, antum ikut. Kemana? Ya ke Mekah. Antum pernah haji? Belum. Umroh sama saya. Jangankan haji, umroh aja ini belum. Aneh selama tinggal di sini 40 tahun nggak pernah tahu Mekah itu kayak apa, Ka'bah itu kayak apa. Ya udah kebenaran. Allah, lihat. Orangnya nggak pernah tahu Mekah, tahu Ka'bah. Tapi mencuri hati baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena hatinya syahwah, hatinya luas. Dia kedermawanannya sangat luar biasa, gak peduli itu. Siapa yang penting dia baik, yang penting dia bisa nolong, gitu ya. Jadi kalau kita mau syahwah seperti itu, ya derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah akan kenal kepadanya dan Nabi Muhammad SAW akan cinta kepadanya. Akhirnya dibawa. Karena ini orang polos, orang kampung, ya dibawa umrah. Di depan apa itu? Ka'bah waktu itu beneran sholat yang dijaharkan maghrib antara Isya dan maghrib ya. Dia maghrib. Dia baca, imamnya kan suaranya enak tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya imam Masjidil Haram kan enak suaranya. Sampai dia takbir dari pertama sholat sampai akhir dia nangis nggak berhenti. Sampai akhirnya ulama kiri kanan, ulama Maroko sama ulama Mekahnya yang damping dia nangis juga, nangis. Sujud nangis, ruku nangis, tidak nangis terus sampai akhirnya di sujud terakhir dia agak bangun. Enggak bangun. Sampai akhirnya dia ternyata meninggal dunia. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat. Orang yang nanam kebaikan ya walaupun enggak tahu tuh. Orang nggak ada yang tahu, yang tahu hanya Allah. Lalu sebab Allah Ta'ala sampaikan kepada kekasihnya dan Allah dan Rasulullah milih orang nih untuk nyampein kepada siapa? Kepada orang tadi itu. Sampein yang punya sifat apa? Taqwa. Ya, terus udah disampaikan, ini orang diselamatin karena kasihan. Jangan sampai meninggalnya su'ul khatimah. Akhirnya dia meninggalnya husnul khatimah. Itu yang ketiga. Yang keempat, seorang yang tidak punya amal banyak, ya, terus diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat adalah al-khuluq, orang yang punya akhlak yang baik, akhlaknya baik. Kalau pengen punya akhlak baik, yang ngaji, dekat dengan ulama. Insya Allah ya. Mudah-mudahan apa yang saya dapat sampaikan yang singkat ini, 4 perkara ini kita bisa amalin. Mobil khusus saya bisa amalin. Yang pertama apa? Yang pertama adalah at-tawadhu. Yang kedua al-hilim, bijaksana. Nggak gampang marah orang yang kalau bijaksana itu orang gampang marah, nggak gampang emosional, orangnya nggak gampang emosi. Menyikapi apapun baik itu urusan di luar, urusan di kantor, urusan di masyarakat, urusan di keluarga, dia bisa nengahin. Ya, al-hilim, bijak. Orang selalu bijak, enggak
Nggak bisa lah, ini harus begini. Mau nggak mau ya udah keluar dari, nggak boleh begitu. Oke, bijak. Terus yang ketiga adalah syaqawah. Syaqawah itu adalah orang yang luas. Luas apanya? Luas hatinya. Dia memberi sesuatu tanpa harus melihat. Nggak peduli itu harus saudara, nggak peduli itu harus teman, sahabat yang dekat atau jauh. Siapapun kalau emang dia membutuhkan, ya kalau dia membutuhkan, dia akan bantu. Itu namanya sifat syaqawah, sifat yang luas hati makanya. Terus yang keempat, yang terakhir adalah al-khuluq, orang yang punya akhlak yang baik. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa amalin. Ya, mudah-mudahan kita bisa karena ini adalah ajaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena jujur di akhir-akhir zaman ini kita orang-orang yang sedikit beramal, banyak lalainya kita. Maka inilah ada tambahan-tambahan ya supaya kita ini dari tambahan ini kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan berharap apapun, hanya kita berharap daripada ridho Allah Subhanahu wa taala, ya, mengharap daripada syafaat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Amin. Wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bin nabiyyin. Wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil mursalin. صلى الله على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أسرت لنأتي من أوصافه في القلوب تهيج الأسجان. والله قد أثنى عليه فما يشاوي والقول منا أو يكون سنانا. لكن حبا بالشرائع قد دعا لمديه صفوات ربنا وحدانا. وإن تجتنا بمودتها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأهل العلي إلهنا متوسل بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وشفيه زين الوجود بجين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى بل أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أسلنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ بربي إن أعطانا. واسلك بنا في نهج المصطفى ثبت على القدم الحبيب خدانا. أين فضل منك طلعت أحمد في البهجتين أين الرضا ترآنا. واربط به في كل حال حفلنا وهبانا ومن ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق طالبا أوصانا. والحاضرين والشائيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد روزنا فاحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا شامع الدعاء. وانصر بنا سنة حبيبك على الأرض وكما كل من عدانا. انظر إلينا واسفنا كأس الهنا واسفي وآفي آجلا مولانا. اقضي لنا الحاجات اقضي لنا الحاجات اقضي لنا الحاجات واحسن حتمنا عند الممات وأصلح عقبانا. يا ربي واجمع لنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا. يا ربي واجمع لنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا. يا ربي واجمع لنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا. بالمصطفى صل عليه وآله مع ركض خصاب أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا
سيد المرسلين صلاة والسلام عليك يا خاتم خاتم النبيين صلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربنا تعرفنا بأننا تعرفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وشائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين جميعا آمين ربي أسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه زاد كس صحبه والحمد لله في البدر والسناب والحمد لله رب العالمين قبول kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.